Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada bangsa Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ia berkata, telinga orang tuli akan dibuka dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini menjadi kenyataan seperti diceritakan dalam Injil pada hari ini. Yang tuli dijadikannya mendengar dan yang bisu dijadikannya berbicara. Injil pada hari ini bercerita tentang telinga sebagai indera pendengaran dan tentang lidah atau mulut sebagai indera untuk berbicara. Sesuatu disebut baik apabila memenuhi fungsi dan cara kerjanya. Penyakit tuli dan gagap yang diceritakan dalam Injil pada hari ini adalah penyakit fisik yang menyebabkan indera pendengaran dan indera untuk berbicara tidak berfungsi dengan semestinya. Gagap berarti orang itu tidak bisa berbicara dengan jelas. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak dapat ditangkap maksudnya. Sedangkan tuli berarti ia sama sekali tidak bisa mendengar apapun, entah suara atau bunyi-bunyian. Ketika orang-orang membawa orang sakit itu kepada Yesus dan memohon agar ia disembuhkan, Yesus memasukkan jari ke telinga orang itu seolah-olah ingin mengeluarkan sesuatu yang menutup pendengarannya. Yesus juga meludah, kemudian meraba lidahnya seakan-akan ingin membuatnya lembab dan menghilangkan sesuatu yang merekatkannya. Yesus empati terhadap kondisi orang itu sehingga dia menarik nafas lalu berdoa dan berkata Efata, yang artinya terbukalah. Alhasil orang itu dapat mendengar dan berkata-kata dengan baik. Kerinduan akan kesembuhan terjawab. Yesus memberikan jawaban atas kerinduan itu. Dengan peristiwa itu, orang-orang yang menyaksikan dan mengalami peristiwa itu memberikan kesaksian bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar dan yang bisu dijadikannya berbicara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita secara jasmani tidak gagap dan tidak tuli. Namun terkadang kita kurang mampu mendengar dengan baik. Kita bahkan senang mendengar berita hoax atau hal-hal yang kurang mendukung kehidupan iman kita. Telinga kita terbiasa mendengarkan kata-kata kotor dan makian. Kurang mampu mendengarkan berbagai nasihat baik untuk hidup kita. Bahkan menutup telinga kita terhadap jeritan dan tangisan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Kita mendengar, tetapi ternyata tidak mau mendengarkan. Kita pun menjadi tuli terhadap bisikan suara Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang meninggalkan komunitasnya, meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan keluarganya karena yang ia inginkan adalah supaya hanya kehendaknya lah yang harus diikuti. Ia tidak mau berhubungan dengan orang lain, tidak mau mendengarkan pandangan orang lain, hanya mendengarkan dirinya sendiri. Dan pada dasarnya sikap ini adalah individualisme, egoisme, dan tidak komunikatif. Juga secara rohani, kita mungkin bisu karena tidak mau berbicara tentang kebaikan-kebaikan orang lain. Kita menjadi gagap karena yang kita bicarakan adalah kata-kata kotor, fitnah, gosip, dan sumpah serapah. Kata-kata kita acap kali mematikan semangat hidup orang lain. Paus Fransiskus menyebut salah satu penyakit rohani yang dialami oleh manusia adalah gosip. Penyakit ini membuat seseorang menjadi penabur kekacauan. Dalam bahasa Yunani disebut diabolos, membuang ke segala arah. Lawan dari dialogos, berbicara dua arah. Dan dalam banyak kasus
penggosip itu adalah pembunuh berdarah dingin terhadap reputasi atau nama baik dari saudaranya atau koleganya. Penyakit gosip ini diderita oleh orang-orang penakut yang beraninya bicara di belakang, tidak berani terus terang. Dan Paus Fransiskus menasihati kita, waspadalah terhadap terorisme gosip. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kebisuan dan ketulian secara rohani, mari datang kepada Yesus agar kita disembuhkan. Biarkan Yesus menjamah telinga dan mulut atau lidah kita serta berkata, "Efata, terbukalah," agar kita bisa berbicara tentang kebaikan Tuhan dan sesama, juga mendengarkan suara dan sapaan Tuhan serta suara dan jeritan sesama di sekitar kita. Kita percaya bahwa Allah telah menjadikan segala-galanya baik juga bagi diri kita, bahwa kita yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Hendaknya kita selalu siap untuk mewartakan karya dan kebaikan Tuhan yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita alami. Maka saudara-saudari, kita tidak hanya disembuhkan, tetapi juga diselamatkan. Amin.